Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami, Dr. Yahmin Setiawan Mars, di acara Sehati Sehat Islami. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi, membahas tentang satu tema, satu topik yang insya Allah penting dan bermanfaat buat keseharian kita. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di surat Al-Hajj ayat kelima, yang artinya adalah menggambarkan bagaimana proses penciptaan manusia mulai dari awal sampai dia dilahirkan, sampai dia proses penuaan. Di surat tersebut Allah menceritakan tentang asal muasal proses terjadinya atau penciptaan manusia, mulai dari tanah, setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging yang terus berkembang, dan Allah taruh itu di rahim seorang ibu. Ada yang berkembang secara sempurna, ada yang berkembang tidak secara sempurna, lalu dilahirkan sebagai seorang bayi, dan terus proses kehidupan seorang manusia. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa ada yang namanya proses kehamilan dalam penciptaan manusia. Nah, di ayat itu juga diingatkan bahwa proses kehamilan itu bisa terjadi secara sempurna dan juga tidak sempurna. Artinya adalah ada kemungkinan resiko-resiko yang akan muncul selama proses kehamilan. Dalam kesempatan sesi kali ini, kita akan membahas sedikit tentang ANC atau antenatal care, atau pemeriksaan selama masa kehamilan yang kiranya harus dilakukan oleh seorang calon ibu selama dia mengalami masa hamil. ANC ini penting buat seorang ibu dilakukan. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan proses berkembangnya janin dalam rahimnya, menilai bagaimana tingkat kesehatan seorang ibu selama masa kehamilannya, dan yang terpenting adalah menyiapkan proses persalinan yang sehat, yang aman, dan nyaman buat si ibu dan juga buat si janin. Jadi kita akan bahas, kita akan kupas tuntas bagaimana seharusnya ANC yang dilakukan selama kehamilan. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, dengan ANC yang baik, harapannya adalah kita bisa mengurangi atau menurunkan risiko kematian baik pada seorang ibu atau bayi yang dilahirkannya nantinya. Karena angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada saat proses persalinan yang masih cukup tinggi di negeri kita Indonesia menjadi salah satu permasalahan kesehatan ibu dan anak yang begitu sangat diperhatikan. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita akan bahas satu persatu tentang ANC, sehingga mudah-mudahan informasi ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta mendorong kita untuk bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah, kapan seorang ibu hamil melakukan ANC, atau antenatal care, atau pemeriksaan selama kehamilannya. Di dalam literatur Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa ketika seorang ibu sudah dinyatakan hamil, maka paling tidak dia melakukan ANC minimal 4 kali selama 9 bulan masa kehamilannya. Atau seringkali kita bagi dalam 3 trimester. Trimester pertama pada usia 0 sampai 3 bulan kehamilan, trimester kedua pada 4 sampai 6 bulan kehamilan, dan trimester ketiga pada 7 sampai 9 bulan masa kehamilan. Jadi ANC dilakukan minimal 4 kali dalam 3 trimester kehamilan seorang ibu. Nah, bagaimana pembagiannya? 1 kali minimal pada trimester pertama, 1 kali minimal pada trimester kedua, dan 2 kali minimal pada trimester ketiga. Nah, itulah ANC yang minimal dilakukan oleh seorang ibu hamil selama masa kehamilannya. Lalu yang kedua adalah, kemana sebaiknya ibu hamil melakukan ANC?
Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, seorang ibu hamil bisa melakukan ANC pada satu, seorang bidan, baik itu bidan desa ataupun bidan yang ada di puskesmas atau klinik yang terdekat atau rumah sakit yang terdekat, atau yang kedua bisa kepada dokter, baik itu dia dokter umum atau juga dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan. Jadi lakukanlah ANC pada tenaga-tenaga kesehatan yang memang sudah dilatih dengan sebaik-baiknya. Jadi lakukanlah ANC di tenaga kesehatan minimal 4 kali selama 3 trimester masa kehamilan. Nah, lalu yang ketiga, apa yang akan diperiksa? Apa yang harus menjadi perhatian seorang ibu hamil ketika dia melakukan ANC, baik kepada bidan maupun kepada dokter? Ada beberapa poin penting yang kiranya harus menjadi pengetahuan para ibu tentang kesehatannya yang juga akan diperiksa selama ANC, yang itu harus menjadi perhatiannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah pada ANC dilakukan yang namanya timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Jadi timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Jadi seorang ibu hamil harus melakukan timbang berat badan secara rutin dan diukur tinggi badannya. Untuk apakah kita mengetahui berat badan dan tinggi badan seorang ibu? Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, fungsi dari dilakukan timbang berat badan pada seorang ibu hamil adalah kita ingin mengetahui secara fisik perkembangan janin atau pertumbuhan janin baik atau tidak. Ini dilihat dari berat badan si ibu, karena akan berkaitan dengan asupan makanan, asupan gizi yang ada pada si ibu untuk si janin. Apa standarnya? Pada ibu hamil, ketika trimester pertama, paling tidak minimal berat badannya adalah 45 kg. Itu yang paling minimal. Itu yang menandakan bahwa si ibu siap dalam kondisinya untuk hamil dengan baik. Nah, pertambahannya adalah diharapkan setelah 4 bulan seterusnya terjadi penambahan berat badan sebanyak 0,5 kilogram setiap pekan. Artinya bahwa ada penambahan berat badan dari si ibu. Ini berkaitan juga tentang asupan makanan yang dilakukan. Jadi kalau berat badan yang bertambah sesuai itu, maka harapannya si ibu siap secara fisik dan pertambahan berat badannya juga sesuai dengan kebutuhan si janin. Lalu apa manfaat dari mengukur tinggi badan? Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, ini berkaitan erat dengan nantinya proses persalinan. Biasanya secara statistik dikatakan, ibu hamil yang tinggi badannya di bawah 1,5 meter, kemungkinan besarnya akan melalui proses persalinan secara operasi. Sulit lewat persalinan normal. Ini berkaitan dengan ukuran dari pinggulnya yang sempit. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, itulah poin pertama yang menjadi perhatian seorang ibu hamil ketika ANC. Tinggi badan dan berat badan. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, poin-poin penting lainnya yang harus diketahui seorang ibu hamil saat ANC. Ikuti terus Sehati Kita pada sesi kali ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sesi kali ini tentang ANC atau antenatal care pada ibu hamil selama kehamilannya. Tadi kita sudah bahas poin pertama, apa yang harus diperhatikan saat ANC. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Lalu apa yang kedua yang berkaitan dengan ANC ketika dilakukan pada
seorang ibu hamil. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, poin kedua yang harus menjadi perhatian dari kita ketika melakukan ANC adalah mengukur tinggi fundus uteri. Biasanya, seorang ibu hamil akan diperiksa untuk menentukan usia kehamilannya secara fisik. Ya, bidan memiliki teknik tertentu atau dokter nanti memeriksa, mengukur tinggi fundus uteri atau ketinggian dari perut si ibu untuk menentukan berapa usia kehamilan si ibu. Walaupun memang hari ini dengan teknologi yang maju, ternyata itu bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan USG. Bisa didapatkan berapa usia kehamilan si ibu yang sebenarnya. Ini penting untuk mengukur perkembangan dan pertumbuhan si janin selama kehamilan dan memperkirakan kapan persalinan akan dilakukan pada tinggi fundus uteri. Nah, itu yang kedua yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah yang juga penting, pada ANC dilakukan yang namanya pemeriksaan tekanan darah. Jadi, setiap ibu hamil ketika melakukan ANC akan diukur seberapa tinggi tekanan darahnya. Harapannya adalah dalam kondisi normal. Berapakah standar ukuran normalnya? Ukuran normalnya adalah 120 sampai 130 per 70 sampai 80. Itu yang disebut dengan tekanan darah tinggi yang normal. Namun yang perlu diperhatikan pada ibu hamil, apabila tekanan darah tingginya ternyata naik melebihi nilai normal, ini akan menjadi perhatian buat si ibu dan tenaga kesehatan yang melakukan ANC. Kenapa? Karena ada risiko yang akan dialami oleh ibu-ibu hamil ketika juga disertai dengan tekanan darah tinggi, yang disebut dengan istilah preeklamsi atau eklamsia, atau masyarakat awam menyebutnya dengan keracunan pada saat hamil. Nah, ini menyebabkan risiko kematian baik pada si ibu dan si bayi akan semakin meningkat. Jadi ketika dari awal sudah diketahui bahwa tekanan darah si ibu hamil ternyata tinggi, maka tenaga kesehatan akan memberikan terapi, baik itu obat atau pengaturan pola makan yang disesuaikan. Sehingga ketika si ibu hamil menjelang masa persalinan, tekanan darahnya sudah normal. Jadi inilah pentingnya ANC untuk mengetahui adakah tekanan darah tinggi atau tidak pada si ibu hamil. Tapi juga harus diperhatikan apabila tekanan darahnya ternyata di bawah normal atau rendah. Karena seringkali akan menimbulkan juga keluhan pada si ibu hamil. Keluhan pusing, lemah, lesu, tidak mau beraktivitas, dan segala macam. Jadi itu poin yang ketiga. Mengukur tekanan darah tinggi. Nah, yang keempat adalah pada ANC dilakukan juga penentuan ya, posisi janin pada saat kehamilan. Jadi menentukan posisi janin dalam kehamilan. Kenapa ini penting? Karena ketika posisi janin sudah tepat pada tempatnya, maka itu akan sangat membantu dalam persiapan persalinannya. Seringkali ditemukan posisi janin yang kurang pas ketika akan melahirkan. Apakah bentuknya sungsang, apakah bentuknya kepalanya di atas, yang seringkali ketika proses persalinan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan juga risiko yang lebih tinggi. Apabila dari awal ditemukan bahwa posisi janin ternyata belum tepat dan usia kehamilan belum menjelang trimester terakhir, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan posisi si janin bayi. Misal, biasanya ketika posisi kepala bayi atau kepala janin masih sungsang atau di atas, maka biasanya dianjurkan kepada para ibu untuk sering melakukan aktivitas seperti sujud, ya, supaya kepalanya bisa berada di posisi bawah, di posisi jalan lahir. Itu yang keempat, menentukan posisi si janin supaya tepat ketika nanti persalinan. Yang kelima adalah akan juga diperiksa
denyut jantung bayi atau detak jantung bayi. Nah, ini yang menggambarkan perkembangan organ-organ tubuh si janin. Pada ANC akan dilakukan pemeriksaan secara rutin detak jantung bayi. Biasanya, detak jantung bayi ini bisa didengar ketika usia si janin pada lebih dari 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan ke atas, baru bisa diperiksa, bisa didengar detak jantung si bayi. Normalnya adalah antara 90 sampai 120 kali per menit. Jadi itulah denyut atau detak jantung bayi yang normal. Apabila ditemukan ternyata melebihi atau kurang dari itu, maka bisa dilakukan intervensi atau terapi selanjutnya untuk memperbaiki kondisi jantung si janin. Pun juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit di masa yang akan datang. Jadi itu yang kelima. Menentukan, mendengarkan denyut jantung si bayi. Yang keenam adalah akan dilihat bagaimana gizi yang dimiliki oleh si ibu. Diukur kondisi gizi si ibu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pemeriksaan lingkar lengan atas si ibu. Jadi dilakukan pengukuran dengan alat pengukur pada lingkar lengan atas si ibu. Dilakukan pada bagian tangan yang tidak melakukan aktivitas secara sering, agar tidak dipengaruhi oleh faktor otot-otot. Jadi diukurlah lingkar lengan atas si ibu. Ini menentukan apakah si ibu dalam kondisi gizi baik atau gizi kurang. Apa standar yang kita pakai? Apabila si ibu diukur lingkar lengan atasnya, baik kiri atau yang kanan, didapatkan angka 23,5 cm, ya. Jadi angka ukurannya 23,5 cm. Kalau lebih dari itu, maka kondisi si ibu dalam keadaan gizi baik. Jadi sekali lagi, kalau lebih dari 23,5 cm, kondisi ibu dalam gizi yang baik. Tetapi apabila kondisi pengukuran yang didapatkan bahwa lingkar lengan atasnya atau lila di bawah 23,5 cm, maka itu menandakan si ibu dalam kondisi gizi kurang. Nah, ini diperhatikan. Apa dampaknya? Kalau si ibu selama masa kehamilan ternyata gizinya kurang, hati-hati, akan bisa menyebabkan bayi yang dilahirkannya dalam kondisi berat badan yang rendah atau BBLR. Standar yang kita gunakan adalah bayi yang lahir di bawah 2 kg atau 2000 gram. Itu disebut dengan BBLR. Kalau BBLR, maka akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan dari organ-organ tubuh si bayi, termasuk di dalamnya adalah kecerdasan si bayi pada masa-masa yang akan datang. Jadi dilakukan yang namanya pemeriksaan lingkar lengan atas si ibu untuk menentukan kadar gizinya. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, yang ketujuh pada ANC yang akan dilakukan adalah beberapa tes laboratorium yang diperlukan. Kenapa? Karena biasanya pada si ibu terjadi kondisi-kondisi yang menjadi perhatian kita bersama. Satu, apakah si ibu mengalami anemia atau tidak? Yang kedua adalah apakah si ibu mengalami penyakit kronis tertentu? Yang ini akan mempengaruhi selama proses kehamilannya. Nah, kita akan bahas pada sesi selanjutnya tentang poin yang ketujuh ini dan yang seterusnya. Tetaplah sahabat Zakat TV, simak, ikuti acara Sehati Kita pada kali ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita pada sesi sehati kali ini. Tadi kita berhenti pada poin yang ke-7 tentang pemeriksaan atau tes laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil ketika melakukan ANC. Jadi paling tidak ada 2 poin penting dari tes laboratorium ini. 1, untuk menentukan apakah anemi atau tidak. Anemi itu artinya adalah kekurangan darah, karena biasanya pada ibu hamil, karena pola makan yang terganggu, karena aktivitasnya terganggu, menyebabkan kondisi kekurangan darah. Yang kedua adalah penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh si ibu sama kehamilan. Terutama misalnya adalah penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan itu, dan apabila ditemukan ternyata si ibu mengalami anemi atau kekurangan darah atau kadar hemoglobinnya rendah, akan diberikan yang namanya tablet zat besi tambahan kepada si ibu secara rutin, diminum setiap hari. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia kesehatan supaya si ibu tidak mengalami anemi. Apa dampaknya kalau si ibu mengalami anemi selama kehamilan? 1, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si janin. Dan yang kedua yang terpenting adalah anemi adalah salah satu penyebab terbanyak kematian ibu saat persalinan. Kenapa? Karena ketika si ibu mengalami persalinan, terjadi perdarahan pada orang-orang yang anemi, perdarahan akan semakin banyak dan semakin berat. Inilah yang menyebabkan kematian pada ibu saat proses persalinan. Jadi itu poin yang ke-7, pentingnya tes laboratorium pada ibu hamil. Termasuk juga kalau ada kasus-kasus penyakit kronik, seperti tadi, kencing manis atau diabetes mellitus. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena pada ibu hamil yang ternyata juga menderita diabetes mellitus atau kencing manis, seringkali bayi yang dilahirkannya nanti dalam berat badan yang sangat besar, di atas rata-rata. Nah, ini akan mempengaruhi proses persalinan yang harus dilalui. Nah, itu sahabat Zakat TV yang berbahagia, paling tidak 7 hal poin penting pada ANC yang akan dilakukan pada seorang ibu hamil. Nah, yang terakhir, yang juga penting pada saat ANC adalah tenaga kesehatan yang terlatih akan mengedukasi ibu hamil dan keluarganya, suaminya, kakek nenek, dan segala macam, untuk memaksimalkan pemberian ASI. Apa itu ASI? ASI adalah air susu ibu. Air susu ibu sebagai fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memerintahkan seorang ibu menyusui bayinya dengan ASI selama 2 tahun. Kita bisa buka surat Al-Baqarah ayat 233. Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun secara sempurna. Ini menandakan bahwa memang air susu ibu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus dimaksimalkan. Jadi pada saat ANC, seorang ibu hamil dan keluarga juga diedukasi untuk bisa memberikan ASI nantinya pada bayi yang dilahirkannya selama 2 tahun. Nah, pemberian ASI ini memang dibagi dalam beberapa tahap. Di antaranya adalah tahap pertama pada saat ibu melakukan persalinan. Si bayi langsung diberikan ASI yang disebut dengan inisiasi menyusu dini atau IMD. Jadi si bayi ketika baru lahir diletakkan pada dada si ibu dan segera menyusui ASI si ibu. Yang kedua adalah fase ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan. Si ibu hanya memberikan ASI. Jadi sekali lagi hanya memberikan ASI kepada bayinya usia 0 sampai 6 bulan. Baru yang ketiga berlanjut ASI pas sampai usia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, edukasi ASI ini sangat penting karena akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan si bayi dengan asupan gizi yang memadai. Tentunya dengan harga yang murah, yang mudah, dan yang aman buat si ibu, si bayi, dan buat keluarganya. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, kesimpulan pada sesi kali ini adalah bahwa sekali lagi ANC sangat penting dilakukan oleh seorang ibu hamil selama 3 trimester masa kehamilannya.
lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan benar sesuai dengan waktunya dan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten atau yang sudah terlatih ditetapkan. Yang kedua, ANC adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan untuk meneruskan sebuah generasi di masa yang akan datang. Seperti tadi kan di surat Al-Hajj ayat ke-5. Bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita lakukan aktivitas-aktivitas kesehatan agar juga menghasilkan generasi yang jauh lebih baik. Jadi ANC bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, dapatkanlah manfaat-manfaat besar dari ANC ini buat kita. Tentunya yang lebih besar, yang lebih jauh adalah bagaimana menurunkan atau menekan angka kematian ibu dan bayi pada saat proses persalinan yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan dengan ANC yang kita lakukan ini, kita sehat, negeri kita juga sehat, bangsa kita juga sehat, dan generasi kita yang akan datang juga semakin sehat. Dan terakhir, yang keempat, yang penting juga adalah ANC adalah bagian dari strategi yang terpenting untuk mensukseskan keberhasilan pemberian air susu ibu kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Karena ASI adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyusukan ASI dari seorang ibu kepada bayinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya manfaat-manfaat yang besar akan kita dapatkan. Janganlah karunia yang besar ini diabaikan, bahkan digantikan dengan produk yang lain, sehingga akhirnya kita harus mengeluarkan harta yang lebih banyak, mengeluarkan waktu yang lebih banyak, mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Nah, inilah menjadi perhatian kita betapa ASI itu sangat penting. Nah, sahabat Zakat TV yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita pada Sehati kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai berjumpa bertemu di sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.